Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, buku dan ulama adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Para ulama sangat tekun membaca buku dan itu berbanding lurus dengan seberapa produktif mereka menghasilkan karya. Bisa dilihat, sekarang ada banyak karya mereka yang masih eksis, tapi tidak semua tulisan ulama bisa kita baca. Bahkan, ada yang sama sekali dilarang beredar. Lantas mengapa umat Islam dilarang membacanya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Buku adalah jendela dunia. Kalimat sederhana tapi masih relate dengan kehidupan sekarang ini. Kalimat-kalimat itulah yang diamalkan oleh cendekiawan muslim. Ahmad bin Yahya Asy-Syaibani adalah salah satu ulama yang tak bisa lepas dari buku. Saat diundang menghadiri acara, ia akan hadir kalau panitia menyediakan meja dengan buku di atasnya. Majduddin Abu Al-Barakat yang juga kakek Ibnu Taimiyah bahkan pernah meminta dibacakan buku dengan suara keras saat ia berada di dalam toilet. Mereka tak mau melewatkan waktu bahkan sedetik pun tanpa mendapatkan pengetahuan. Imam Nawawi sendiri bisa menamatkan 12 buku bacaan dalam satu hari. Tak hanya membaca, ilmu mereka pun dituangkan ke dalam tulisan. Bahkan ada ulama bernama Ibnu Malik yang hanya membagi 3 waktunya untuk sholat, membaca, dan menulis. Semakin banyak dan bagus bacaan seseorang, maka akan semakin bagus juga tulisannya. Sayangnya, tidak semua buku atau kitab yang ditulis para ulama bisa dibaca semua orang. Tercatat ada 2 kitab yang dilarang dibaca umat Islam. Salah satu kitab yang dilarang adalah kitab Ghayat Al-Hakim yang ditulis oleh ilmuwan Andalusia bernama Maslama Al-Majriti. Beliau adalah seorang astronom, matematikawan sekaligus seorang alkemis Andalusia. Ghayat Al-Hakim kalau diterjemahkan punya arti tujuan orang bijak atau tujuan orang bijaksana. Buku ini dikenal juga dengan nama Kitab Sihir Arab Klasik. Kitab Ghayat Al-Hakim berisi banyak mantra yang bisa digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia di bumi. Selain itu, kitab ini juga menyebutkan benda-benda yang diyakini memiliki daya magis. Tak heran kalau kitab tersebut begitu populer di Eropa, terutama pada abad pertengahan, bahkan pada abad ke-13. Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Spanyol oleh Raja Alfonso dari Kastilia. Dari bahasa Spanyol, kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Latin, dan itulah yang beredar di masyarakat. Buku ini awalnya ditulis dalam bahasa Arab dan punya 400 halaman. Penyusunan buku ini diprediksi terjadi pada abad ke-10 atau abad ke-11. Awalnya yang beredar hanyalah versi Spanyol dan Latin, tapi sekitar tahun 1920, Wilhelm Reins menemukan naskah asli yang berbahasa Arab. Mendengar kata mantra dan sihir, kita pasti langsung ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah melarang menggunakan ilmu sihir dalam kehidupan. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Dalam ilmu astrologi, Ghayat Al-Hakim atau The Vicatrix menjelaskan tentang teori pembentukan semesta atau teori kosmos. Tapi banyak yang mengira kalau buku tersebut sebagai buku sihir yang berisi kumpulan mantra yang bisa digunakan untuk memperoleh kekuatan magis. Bahkan ada yang percaya kalau mantra di dalam buku itu bisa digunakan untuk memanggil jin dan iblis. Isinya dianggap begitu detail, mulai dari bacaan hingga ritualnya. Makanya, tak salah kalau Vicatrix disebut sebagai buku yang berbahaya dan tak untuk dibaca oleh semua orang. Dalam prolog buku tersebut, penulisnya mengaku bahwa untuk menulis The Vicatrix, ia harus membaca dan meneliti kurang lebih 200 buku. Tapi ada 3 faktor yang sangat berpengaruh dalam proses penulisan buku tersebut, yaitu Jabir bin Hayyan, seorang ilmuwan muslim di bidang kimia, Ibnu Wahsyah, seorang alkimiawan, ahli toksikologi pertanian Arab, sekaligus sejarawan yang lahir di Irak. Terakhir, ada Britain of Purity, sebuah organisasi rahasia yang isinya adalah para filsuf muslim Arab di Basra, Irak. Masih berhubungan dengan supranatural, kitab Syams Al-Ma'arif kalau diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi matahari pengetahuan. Penulisnya adalah sufi yang berasal dari Aljazair bernama Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni pada abad ke-13. Terbitnya buku tersebut seketika menciptakan kontroversi di Timur Tengah dalam waktu yang cukup lama. Awalnya, buku tersebut hanya berjumlah 2 bab saja yang berisi tabel warna-warni, bagan doa, dan sandi numerologi yang digunakan untuk mengungkapkan makna tersembunyi.
Tapi setelah beliau wafat, diterbitkanlah versi terbaru dengan judul Kitab Syams Al-Ma'arif Al-Kubra. Isinya menjadi 40 bab. Terbitan itu bukan lagi karya asli Al-Buni, melainkan sudah ada campur tangan orang lain di dalamnya. Syams Al-Ma'arif berisi risalah sifat-sifat dan penggunaan 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya memang tak ada masalah karena isinya membahas seputar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuatan di balik nama-namanya. Tak hanya itu, Al-Buni juga membahas panduan membuat jimat menggunakan nama Tuhan dengan campuran praktik okultisme atau kepercayaan pada hal-hal supranatural seperti ilmu sihir. Jimat itu nantinya bisa digunakan untuk bercocok tanam, penambah kekayaan, ataupun jimat soal asmara. Saat itu barulah muncul kontroversi. Hal ini membuat Al-Buni dituduh membuka peluang untuk melakukan kontak dengan jin dan makhluk gaib yang lain. Tindakannya dianggap telah mempromosikan ilmu sihir. Akibatnya pada abad ke-14, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah menyatakan Al-Buni sebagai pelaku bid'ah dan dituduh memperhatikan sihir. Nama Ibnu Arabi juga terseret karena Al-Buni pernah belajar kepada beliau. Di zaman mereka, hal-hal mistis sangat populer di kalangan umat muslim. Buku yang ditulis Al-Buni memang mendapatkan kritik dan kecaman. Sayangnya, semua itulah yang membuat banyak orang penasaran tentang isinya dan mencari-cari buku itu. Kesaksian Noah Gardiner, seorang asisten studi profesor keagamaan di University of South Carolina, semakin menguatkan. Tulisannya dikritik sebagai sihir oleh segelintir cendekiawan pramodern. Tapi meskipun begitu, karya-karyanya banyak disalin dan dibaca hingga abad ke-19 oleh muslim yang berpendidikan tinggi, soleh, dan terkadang kuat secara politik. Bahkan pembaca tulisannya masih banyak sampai hari-hari ini. Karena isinya, peredaran buku tersebut pun dibatasi dan tidak dianjurkan dibaca oleh orang awam. Gardiner menjelaskan kalau Al-Buni telah menulis di dalam bukunya bahwa buku tersebut dimaksudkan dan diedarkan di kalangan para sufi terpelajar saja. Di dalam buku itu jelas tertulis, dilarang bagi siapapun yang memiliki buku saya ini untuk menunjukkannya kepada seseorang yang bukan bangsanya dan membocorkannya kepada orang yang tidak layak. Kitab Syams Al-Ma'arif ini juga ternyata erat kaitannya dengan Gus Samsudin yang terkenal bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Hal ini diakuinya secara langsung. Pengakuan tersebut langsung mendapatkan tanggapan dari Ustadz Muhammad Waizar yang menjelaskan kepada banyak orang kalau kitab Syams Al-Ma'arif Al-Kubra yang digunakan Gus Samsudin sebagai rujukan pengobatan alternatifnya adalah kitab yang berisi sihir. Hal ini diperkuat dengan pengakuan salah satu ulama Nusantara, Kiai Abdul Fadl Senori, yang dibaca oleh Ustaz Waizar. Makanya disebut kitab Khurafat atau kitab sihir. Awalnya kitab Syamsul Ma'arif adalah kitab tasawuf yang isinya sangat bagus, tapi dipalsukan karena ada Raja Lalim yang minta isi kitabnya diubah. Murid Syekh Al-Buni yang ada di Mesir pun melakukan perintah raja tersebut. Jadi yang beredar di Indonesia saat ini sebenarnya bukan yang asli. Di Malaysia, kitab tersebut sudah difatwakan haram. Mesir pun juga begitu, terutama di Universitas Al-Azhar. Ustaz Waizar pernah bertanya langsung kepada penjaga sebuah toko buku dan langsung dijawab bahwa Al-Azhar tak pernah mengajarkan ilmu sihir. Tapi di Indonesia sendiri, setelah ditelusuri belum ada fatwa haram yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI terhadap kitab tersebut hingga video ini ditayangkan. Sahabat beriman, membaca buku atau kitab ternyata tak selamanya baik bergantung isi kitabnya. Dua kitab sebelumnya sangat tidak disarankan untuk dibaca karena membuat sihir dan praktiknya yang tentu saja bertolak belakang dengan ajaran Islam. Adakah di antara kalian yang pernah membaca kedua kitab tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.